Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, yaitu di Atotunet. Dan ini adalah sebuah segmen baru dari channel ini. Nama segmennya adalah Legenda Indonesia. Jadi di segmen ini kita akan membahas mengenai atlet yang dulu pernah berjaya dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Dan pada episode pertama ini kita akan membahas salah satu petinju yang salah satu petinju terbaik ya, yang pernah dimiliki oleh Indonesia, yaitu Elias Pikal. Mungkin kalau generasi saat ini begitu mengingat tinju Indonesia, pasti yang terbayang adalah Chris John atau mungkin Daud Jordan. Tapi jauh sebelum mereka berdua, Indonesia telah memiliki seorang petinju yang juga dikenal luar biasa di dunia internasional. Namanya adalah Elias Pikal. Elias Pikal ini lahir pada tahun 1960 di Ulat, Saparua, Maluku Tengah. Kemudian dia mulai jatuh cinta dengan olahraga tinju itu pada usia 13 tahun ya. Dia mulai tertarik dengan tinju di usia 13 tahun. Sebelumnya dia sering sering menonton pertandingan tinju di TVRI, terutama pertandingan yang dilakukan oleh Muhammad Ali. Kemudian dia mulai menggeluti olahraga tinju dengan berlatih sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Sebagai petinju amatir yang bermain di kelas terbang, dia ini kerap meraih prestasi ya. Tidak hanya dimulai dari tingkat kabupaten sampai Piala Presiden. Itu pernah dia raih. Kemudian dia mulai terjun ke dunia tinju profesional pada tahun 1983. Dan sejak saat itu sederet prestasi tingkat internasional berhasil diraihnya, teman-teman ya. Mulai dari juara OPBF dengan mengalahkan Hyung Chung dari Korea Selatan di Seoul, dan itu membuat dia menjadi petinju Indonesia pertama yang meraih gelar di level internasional. Elias Pikal merebut gelar juara dunia pertamanya di kelas bantam junior dengan mengalahkan petinju Korea Selatan lainnya, yaitu Chun Judo di Jakarta. Kemudian dia mempertahankan gelar itu dengan mengalahkan petinju asal Australia yang bernama Wayne Mulholland. Dia kemudian dikalahkan oleh petinju asal Republik Dominika yang bernama Cesar Polenko. Akan tetapi di pertandingan ulangan, di pertandingan kedua, dia berhasil membalas kekalahan itu dengan meng-KO Polenko di Jakarta. Elias Pikal sempat mengalami masalah eksternal ketika dia berkonflik dengan manajernya, dan itu membuat dia mengalami pergantian manajer. Dia sempat mempertahankan gelarnya setelah pergantian manajer itu dengan mengalahkan petinju asal Korea Selatan, yaitu Dong Chun Lee. Sebelum akhirnya dia dikalahkan lagi oleh petinju dari Thailand yang bernama Kaosai Galaxy. Kekalahan dari Galaxy ini membuat Elias Pikal sempat mengalami depresi, teman-teman ya. Dia sempat terpuruk, kemudian mengalami depresi selama berbulan-bulan. Akan tetapi akhirnya dia berhasil bangkit lagi. Dia bangkit lagi dan kembali merebut gelar juara di kelas bantam junior dengan mengalahkan petinju asal Korea Selatan, yaitu Tae Il Chong. Dia gelar ini dipertahankannya selama 2 tahun sebelum akhirnya dia terbang ke Virginia di Amerika Serikat untuk menghadapi petinju asal Kolombia yang bernama Juan Polo Perez. Dan disinilah Elias Pikal kehilangan gelarnya ya, karena dia kalah dari Perez.
Setelah kekalahan dari Juan Paulo Perez, Elias Pikal sempat melakukan beberapa pertandingan non gelar sebelum akhirnya dia benar-benar berhenti dari olahraga tinju. Dan pada tahun 2005 media itu sempat dihebohkan dengan berita tertangkapnya Elias Pikal yang melakukan transaksi narkoba ya di sebuah diskotik di Jakarta. Penangkapan ini membuat pemerintah itu menuai kritik dari masyarakat ya, karena pemerintah dianggap tidak menyediakan kesejahteraan hidup bagi para atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Setelah dia divonis 7 bulan penjara, setelah bebas dia bekerja sebagai asisten dari ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Satu yang sangat dikenal dari Elias Pikal adalah pukulan hook dan uppercut kirinya yang sangat keras dan juga cepat gitu kan, dan itu membuat banyak media menjulukinya sebagai The Exocet. Exocet ini adalah sebuah rudal milik Prancis yang digunakan oleh Argentina dalam Perang Malvinas yang saat itu tengah berkecamuk. Jadi masa kejayaan Elias Pikal itu bersamaan dengan terjadinya Perang Malvinas, teman-teman ya. Dan ya itulah sedikit pembahasan kita tentang Elias Pikal, sosok yang menjadi legenda Indonesia dan pernah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Demikian untuk episode pertama dari segmen Legenda Indonesia kali ini. Semoga bisa menambah info bagi kita semuanya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.